semua penonton channel Hitam Manis. Hari ini kita akan bahas tema lanjutan dari real relationship, yaitu real dan relationship the series. Dan kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang pacaran beda agama. Boleh nggak sih buat kita orang Kristen pacaran beda agama? Ini hal yang sangat relate, ya, sangat dapat dijumpai sehari-hari, tapi hal yang sangat substansi dalam sel inti hidup kita beragama dan beriman kepada Tuhan. Untuk itu malam hari ini saya hadirkan seorang anak muda yang luar biasa. Dia cantik, pintar, dia juga seorang mahasiswi Fakultas Hukum tingkat akhir dan punya sorotan tersendiri tentang pernikahan beda agama. Kita sambut Sela Natalia Sutriadirenes. Hai, halo. Sebelumnya terima kasih banyak kepada channel Hitam Manis dan juga tentunya sama Om Ais yang boleh sama-sama mau ngobrol sama aku tentang pacaran beda agama. Oke Sela, selamat datang di channel Hitam Manis. Senang banget pada malam hari ini Sela boleh hadir bersama-sama dengan kita. Sel, kebetulan kan Sela adalah seorang anak muda cinta Tuhan yang juga saat ini kuliah di Universitas Fakultas Hukum semester akhir ya Sel ya. Kalau saya nggak salah kamu kan lagi nulis tuh tentang pokoknya pernikahan lah yang beda agama. Nah hari ini kita nggak mau bahas tulisan kamu, tapi kita mau bahas apa sih pandangan kamu tentang orang yang pacaran beda agama. Oke, baik. Menurut saya pribadi, untuk menanggapi tentang pacaran beda agama, saya memiliki dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, saya meninjau dari perspektif agama dan keluarga. Lalu yang kedua, saya juga melihat dari perspektif hukum yang berlaku. Baik, yang pertama dari perspektif agama, dalam agama manapun tidak ada dan tidak dikenal adanya berpacaran atau pacaran. Lalu dari segi keluarga, mana ada sih keluarga yang mau anaknya atau keturunannya mendapatkan pasangan yang berbeda agama. Apalagi kita hidup di Indonesia dengan budaya ketimuran yang masih sangat kental. Lalu dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya di Indonesia tidak memperkenankan adanya pernikahan beda agama. Kita semua tahu tujuan akhir dari orang yang berpacaran adalah pernikahan. Oke, jadi menurut Sela ada dua hal perspektif yang dia mau pakai dalam melihat pacaran beda agama. Perspektif yang pertama dari perspektif keluarga dan agama. Katanya keluarga dan agama bisa terlukai kalau kita pacaran beda agama. Nah, perspektif kedua katanya adalah masalah hukum, di mana menurut Undang-Undang nomor 1 ya saya lihat, nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan bahwa negara tidak membuka ruang untuk pernikahan beda agama. Dan menurut saya juga tadi dalam agama manapun tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pacaran beda agama. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia dan hukum di Indonesia tidak mengakomodir adanya pernikahan berbeda agama. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang pernikahan, kita sebelumnya harus memahami poin utama dalam pembahasan kita malam hari ini adalah pacaran beda agama. Dan kita tahu bahwa pacaran berbeda agama ini akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian harinya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74, Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan kepercayaan masing-masing pasangan tersebut. Cara kata lain bahwa negara mengembalikan kepada hukum agama yang berlaku untuk menyatakan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Pertanyaan berikutnya nih Sel. Biasanya kan kalau orang yang menikah beda agama itu di Indonesia kan nggak ada ruang ya. Terus mereka dilakukan pernikahannya di luar negeri. Itu kayak gimana sih Sel? Coba jelasin dong sama kita gimana caranya atau bagaimana
eh, orang kita ini ya, menyiasati hukum dalam pernikahan beda agama. Nah, karena banyak sekali pasangan-pasangan di Indonesia yang hendak menikah berbeda agama tanpa harus merelakan kepercayaan mereka masing-masing, tapi tetap bisa menikah. Lalu kira-kira cara apa sih yang biasanya dilakukan oleh banyak pasangan di Indonesia yang sudah berhasil menikah berbeda agama? Cara yang pertama, ada dua cara. Dan cara yang pertama yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah menikah di luar negeri. Contohnya menikah di Singapura, karena Singapura merupakan negara yang cukup dekat dengan Indonesia dan banyak digunakan oleh pasangan-pasangan yang hendak menikah berbeda agama di Singapura. Cara yang pertama adalah mereka akan menikah di luar negeri. Lalu setelah mereka dinyatakan telah sah dan resmi menikah di luar negeri, mereka akan kembali ke Indonesia lalu mencatatkan pernikahan mereka di Distrik Capil. Lalu secara sah mereka akan memiliki kelegalitasan atas pernikahan yang telah mereka lakukan di luar negeri. Lalu, cara yang kedua adalah dengan penundukan salah satu hukum. Contohnya kita berkata, anggaplah si pria beragama muslim, lalu si wanita beragama non-muslim. Nah, bingung dong nih, kira-kira pakai yang mana ya? Akhirnya mereka akan melakukan salah satu penundukan hukum dengan cara misalkan si pria berpindah agama ke si agama perempuan untuk bisa menikah si perempuan dan dicatatkan di catatan sipil. Lalu bisa juga si perempuan melakukan pindah agama, atau kalau dia pindah ke muslim kita sebut dia dengan mu'alaf, dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu nanti pernikahan mereka akan dicatatkan di KUA. Nah, setelah mereka melakukan pendudukan dua hukum ini, biasanya mereka nih ibarat kasarnya hanya melakukan pura-pura pindah agama. Tapi setelah mereka menikah dan mereka sudah sah menikah, biasanya mereka akan menjalankan agama mereka kembali masing-masing. Oh, jadi ada yang kayak gitu ya, menyiasati hukum dengan nikah di luar negeri, kemudian dicatat di Indonesia, dan juga dia itu ya, apa namanya, melakukan penundukan hukum ya, sebelah. Oke, jadi dia pura-pura pindah agama sebelah padahal setelah menikah jalan masing-masing. Oke, berikutnya nih saya, ini agak lebih sensitif ya. Ya amit-amit terjadi nih, misalkan memaksakan pernikahan beda agama dengan melakukan pendudukan hukum tadi, jadi pura-pura pindah padahal setelah menikah jalan masing-masing. Nah terus setelah dia jalanin masing-masing, maaf kata suaminya meninggal. Itu gimana Sel? Hukum warisannya atau apanya gimana Sel? Nah, benar juga nih. Gimana ya kalau kira-kira si suaminya katakan meninggal terlebih dahulu daripada si perempuan? Nah, jika tadi kan saya berkata jika si pria beragama muslim lalu si wanita beragama non-muslim. Lalu dan pernikahan mereka dicatatkan di KUA. Otomatis mereka menikah secara sah berdasarkan agama Islam. Lalu kira-kira apa jadinya ya dengan warisan mereka? Warisan yang mereka miliki tidak bisa diwariskan kepada sang istri jika sang istri masih beragama non-muslim. Seperti itu. Karena dalam Islam tidak boleh mewarisi ke yang berbeda agama. Dan masalah juga akan timbul jika pasangan tersebut sudah memiliki anak atau keturunan. Dan akan bertambah rumit lagi jika keturunan tersebut mengikuti agama dari si ibu yang beragama non-muslim. Otomatis warisan tersebut tidak bisa jatuh ke tangan anak yang berbeda agama dengan si pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu. Dan warisan yang dimiliki akan lari ke atasnya, contohnya ke ibu atau ayah dari si pewaris yang beragama muslim, atau bahkan ke kakak adik dari si pewaris tersebut. Bisa gitu ya? Jadi dia bisa nggak dapat warisan gitu ya? Malahan naik ke atasnya, ke omnya, tantenya, atau mungkin kakeknya gitu kali ya. Wah, kacau ya. Berat juga ya pernikahan beda agama itu. Nah, sekarang Sel, ini amit-amit juga nih. Ya. Dia pacaran, beda agama, sampai nikah, terus misalkan terjadi perceraian. Kira-kira proses hukumnya gimana sih Sel? Perceraian beda agama.
Nah, jika terjadi perceraian di antara kedua pasangan yang berbeda agama ini, tadi kan di awal saya sudah bilang bahwa biasanya dengan pendudukan salah satu hukum yang berlaku. Contohnya, jika mereka menikah secara muslim di Indonesia, maka mereka akan mengajukan gugatan cerai mereka di pengadilan agama. Tapi jika mereka beragama non-muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka akan mendaftarkan gugatan cerai mereka di pengadilan negeri tentunya. Oke, wah ternyata teman-teman yang nonton tayangan ini hal seperti ini, pernikahan beda agama ini atau pacaran beda agama ini berujung kepada hal-hal yang sangat rumit. Nah, sekarang kita mau melihat dari perspektif Alkitab. Ya. Buat teman-teman yang hari ini megang Alkitab bisa buka di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 yang bunyinya seperti ini. Dalam teks ini ada 2 kata yang saya angkat, yaitu kata tidak seimbang dan tidak percaya. Nah, ini yang menjadi masalah dalam pernikahan, yaitu pasangan yang tidak seimbang. Ini bukan bicara tentang berat badan, timbangan kilogram, tapi ini bicara tentang keseimbangan dalam iman. Kata seiman sendiri saya singgung dari kata percaya. Artinya bukan cuma perbedaan beda agama yang jadi masalah. Perbedaan keyakinan dalam menjalankan agama juga masalah. Misalkan keduanya sama-sama Kristen, tapi yang pertama sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus, yang kedua masih percaya kepada tahayul, dongeng-dongeng, nenek moyang, jimat, opo-opo, santet dan sebagainya, dukun-dukun. Itu juga masalah perbedaan di dalam sebuah hubungan pacaran maupun pernikahan. Nah, kemudian juga ada yang perbedaan ketekunan. Yang satu Kristennya sungguh-sungguh, yang satu Kristennya cuma KTP saja. Nah, akibatnya ini justru masalah juga yang rumit di dalam kehidupan pacaran maupun kelak menikah nanti. Jadi tidak seimbang atau tidak balance dalam menjalankan hubungan. Ini masalah yang besar dalam sebuah pernikahan. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 sudah mengatur mengenai pernikahan beda agama yang tidak dapat diterapkan di Indonesia, tetapi masih ada celah-celah hukum yang terdapat baik di salah satu agama maupun yang mereka lakukan dalam sistem pendaftaran pencatatan sipil dan juga pendudukan hukum yang tadi seperti sudah saya sampaikan buat kita. Nah, persoalannya adalah ini mau berujung di mana? Kalau ujungnya adalah pernikahan yang baik, punya anak dan cucu, tentunya saya tidak pernah merekomendasikan pernikahan beda agama. Kenapa? Karena anak Anda akan bertumbuh dengan kebingungan, akan bertumbuh dengan perbedaan, akan bertumbuh dengan dorongan kiri ikut mamanya, dorongan kanan ikut papanya, sehingga dia sulit untuk menekuni salah satu iman daripada orang tuanya. Biasanya anak-anak yang tumbuh dari pernikahan beda agama meskipun tidak selamanya, biasanya mereka bertumbuh dengan rekaman di alam bawah sadarnya bahwa perbedaan dalam pernikahan khususnya agama itu hal yang biasa karena dia temukan pada orang tuanya, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika dia besar nanti dia pun akan melakukan pernikahan beda agama tadi. Menurut saya pernikahan beda agama itu menyakiti keluarga karena tidak ada keluarga manapun yang mau keluarganya pindah agama karena cinta. Dan yang kedua, punya masalah hukum yang berlapis-lapis, bahkan sampai matinya pun tetap ada masalah hukum yang tidak terselesaikan. Dan yang terakhir juga, pernikahan atau pacaran beda agama itu bermuara kepada sebuah perbedaan yang tidak terselesaikan sampai ke kita, dan itu menjadi dampak psikologis yang berat bagi mereka. Nah,
Sebelumnya, aku mohon maaf banget kalau background di belakang aku berubah. Soalnya di depan rumahku lagi ada satu dan dua lain hal sehingga memaksa aku untuk pindah ke sini. Oke teman-teman, kira-kira aku boleh nggak ya untuk sharing kesaksian pribadi aku? Soalnya kesaksian pribadi aku ini mungkin akan concern banget dengan pacaran dan pernikahan berbeda agama. Mungkin buat teman-teman semua dan juga mungkin buat Om Ais, bahkan teman-teman yang lagi menyaksikan ini mungkin belum tahu kalau mama papaku ini sebelumnya ini adalah pasangan yang berpacaran dan mereka berbeda agama. Yang pertama adalah mamaku sendiri adalah seorang Nasrani yang lahir dan dididik dari keluarga yang benar-benar fanatik banget sama agama, karena mamaku ini orang Ambon Manado ya. Kita tahu Ambon Manado ini benar-benar strength banget sama yang namanya keagamaan. Lalu papaku ini lahir dari keluarga Jawa, Solo, yang beragama muslim. Lalu mereka bertemu, sedikit banyaknya akhirnya mereka berpacaran, berbeda agama selama hampir 7 tahun. Tapi selama 7 tahun berjalan, mereka memang putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Dan sampai pada akhirnya mungkin mama saya yang udah lelah ya menghadapi putus nyambung, kan mama saya bilang ke papa saya, oke deh, kamu kalau memang kamu cinta sama saya, kamu serius sama saya nggak bisa kayak gini terus. Kalau memang kamu mau sama saya, ayo kamu ikut agama saya. Tapi kamu ikut agama saya bukan sekedar ikut, tapi kamu juga harus ikut menjalankan agama saya. Jadi itu teman-teman, akhirnya papa saya memutuskan untuk berpindah agama dan mengikuti agama mama saya. Dan puji Tuhan sampai sekarang papa dan mama saya masih aktif melayani di GES Baden New Life gitu. Semoga dengan cerita kesaksian papa mama saya ini boleh menjadi warning bagi teman-teman di luar sana yang menikah berbeda agama. Karena tentunya menikah berbeda agama ini bukan suatu hal yang mudah, karena kita menikah bukan hanya dengan pasangan kita aja, tapi kita juga akan menyatu dengan keluarga pasangan kita. Seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa orang yang pacaran beda agama adalah orang yang tidak serius pacaran, karena akan menimbulkan kerumitan pada saat proses mau menikah dan juga setelah menikah. Makanya perlu ada salah satu yang dengan serius sungguh-sungguh pindah ke agama pasangan. Dan yang kedua, memang orang yang pacaran beda agama mungkin tidak serius mau ke jenjang pernikahan, karena ketika dia tahu rumitnya pernikahan beda agama, dia akan menunda. Oleh sebab itu, stop pacaran beda agama, ikuti jalan yang lurus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Ais Hetaria dan Sela Sutriadi mengucapkan Tuhan